Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Amin, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita ingin bersukacita karena Tuhan Yesus yang memberikan kita sukacita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semuanya yang berada di belakang depan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku, oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Kau telah memulihkan hidup kami, Kau menyembuhkan kami. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sama-sama katakan, Tuhan Kau
Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau akan melawan setiap kami pada pagi hari ini. Engkau akan menjamah setiap kami pada pagi hari ini. Di sini ada sukacitamu, di sini ada kuasamu, di sini Rohmu bekerja bagi setiap kami Bapa. Terpujilah namamu, kami siap memuji, memuliakan Engkau pada pagi hari ini Bapa. Terpujilah namamu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan amin. Tepuk tangan dulu ya Maria bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dia baik Bang. Dia baik Bang bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Sama katakan hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan pada jempolnya. Amin. Dia baik bagi kita. Teramat baik. Engkau baik. Teramat sama-sama katakan hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Mana jempolnya? Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Engkau baik, teramat 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 baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Dia sangat baik bagi setiap kita. Dia andalan kita, amin. Dia Amin. andalan kita dalam setiap kehidupan kita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. hati kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kau yang kami andalkan Tuhan. Kau satu-satu yang kami percaya. Satunya yang Berserah kepadamu Yesus. satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Kau penyembuh kami. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan iman, Tuhan Kau yang memberkati setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Kau yang telah sembuhkan kami. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar, Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan Yesus. Satu-satunya yang kami percaya. Karena Kau sumber kekuatan kami. Kau sumber penghiburan kami. Dan saat ini kami percaya Kau telah memulihkan kami. Kau telah melawat kami. Kau berkati kami Bapa. Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Menjadi korban bakaran Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau pakai Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Domingus Tuhan ke dalam tangan-Mu. Urapi beliau Tuhan saat ini dengan urapan-Mu yang turun atas Engkau Bapa. Turun atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang akan disampaikan itu adalah semuanya itu adalah isi hati-Mu Bapa. Terima kasih, kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Selamat tahun baru untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang beribadah di sini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Dan saya percaya bahwa kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan akan menyertai kita. Pada minggu yang kedua tahun 2023 ini saya mengajak kita untuk menikmati satu bagian firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana kita menjadi terang. Ya, mari kita lihat firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 3 sampai 4. Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan 4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik,
lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi firman Tuhan ini terinspirasi dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Karena yang pertama-tama Tuhan ciptakan adalah terang. Oleh karena apa? Ayat 1 dan 2 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti bahwa segala sesuatu yang Tuhan persiapkan untuk menciptakan langit dan bumi ini di dalam kegelapan. Bapak Ibu, kalau berada di rumah sendiri juga, kalau kita mau melakukan segala sesuatu, pekerjaan, semua material sudah kita kumpulkan untuk membuat sesuatu, tetapi itu kita lakukan di dalam kegelapan, pasti tidak akan jadi. Dan ini memiliki makna yang sangat penting, kenapa Tuhan menciptakan terang pada hari yang pertama. Nah, terang sendiri dalam bahasa Ibrani artinya or, dan dalam bahasa Yunani psos, yang berarti eksistensi Allah dan sumber kehidupan manusia. Jadi terang di sini juga menunjukkan kemuliaan Allah, kehadiran Allah, kekudusan Allah, dan sebagainya. Nah, kemudian dikatakan bahwa ini satu sukacita spiritual. Jadi terang yang bersumber dari Tuhan ini sebagai spiritual joyful. Lalu segala sesuatu menjadi sangat baik bagi kita, baik secara emosional maupun secara pikiran. Nah, makanya kalau dikatakan bahwa orang pikirannya terang, pasti dia akan melihat segala sesuatunya dengan baik. Tetapi kalau pikiran dan hatinya gelap, wah, itu pasti tidak menunjukkan sesuatu yang positif. Nah, kenapa harus terang? Nah, kita lihat di sini ya, Bapak Ibu yang dulu di SMP atau SMA pernah jurusan IPA. Nah, barangkali kita memahami ini. Dikatakan bahwa terang, cahaya, atau sinar ini merupakan sumber kehidupan dan aktivitas makhluk hidup. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di gambar sana bahwa matahari yang menyinari tumbuhan, ini kemudian tumbuhan akan menghasilkan karbon dioksida, lalu kita sebagai manusia akan menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, kemudian dalam proses asimilasi timbullah karbohidrat yang menjadi sumber makanan kita. Makanya dikatakan di sini bahwa makhluk hidup ini respirasi, bernapas, ini tidak mungkin kalau tidak ada terang. Dan kita lihat Tuhan melakukan penciptaan ini luar biasa. Ada terang dulu, baru sesudah itu ada makhluk hidup. Karena kalau tidak ada terang, semua proses kehidupan ini tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Sehingga dikatakan bahwa benda-benda mati itu juga ada penguapan. Nah, kalau kita punya jemuran, Bapak, Ibu-ibu terutama ya yang mencuci pakaian dan sebagainya, dan itu hanya disimpan di dalam ember dalam keadaan basah dan tidak ada matahari, nah bisa dibayangkan bahwa itu akan mengalami pembusukan dan bau. Nah, kemudian bahwa cahaya atau terang ini menyebabkan siklus hidup. Nah, ini kita lihat di sini ya. Bahwa siklus hidup ini kita butuhkan tumbuhan, tumbuhan juga membutuhkan kita. Tumbuhan menghasilkan CO2, kita menghirup O2 dari tumbuhan. Nah, karena itu dikatakan bahwa ini juga akan menghasilkan rantai makanan. Nah, Bapak Ibu nanti kalau lihat di bagian berikutnya, Tuhan menciptakan tumbuhan berbiji pada hari ketiga itu untuk makanan manusia. Di Kejadian 1 ayat 29 juga menyebutkan hal itu. Artinya bahwa kalau tidak ada terang, tidak mungkin rantai makanan ini juga akan berjalan. Nah, kemudian arah pertumbuhan. Kita lihat tumbuhan-tumbuhan, Bapak Ibu yang barangkali senang untuk menanam tumbuhan di pot, ditaruh di pinggir rumah yang tidak ada matahari. Nah, itu kecenderungan tumbuhan itu akan bengkok ke arah matahari. Yang itu namanya fototropi. Nah, kebetulan memang dulu saya belajar di bidang ini, walaupun tidak selesai ya. Jadi dia akan berusaha untuk mencari arah
cahaya atau sinar itu. Nah kemudian air dan uap air. Nah sehingga kalau kita melihat, saya baca dari minggu ini barangkali sudah 3 kali saya baca kembali kitab Kejadian pasal 1. Ciptaan Tuhan luar biasa. Bukan hanya dari sudut ilmu pengetahuan ya, tapi para pakar terkecoh ya. Itu ada yang mengatakan bahwa bumi diciptakan ribuan tahun, Alkitab bilang jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berarti bahwa tidak ada yang mustahil kalau Tuhan mau ciptakan 1 hari sama dengan 1000 tahun bisa. Tapi Alkitab mengatakan bahwa patokannya jadilah petang dan jadilah pagi. Nah kalau petang dan ke pagi itu ribuan tahun, bisa bayangkan ya. Bisa bayangkan saudara tidur 1 malam itu ribuan tahun menurut ilmu pengetahuan apa jadinya. Jadi itu sebabnya para pakar yang mendalami perjanjian lama ini harus paham betul Kejadian pasal 1 sampai 11. Dan saya yakin bahwa ini awal tahun, maka kita mulai juga dengan terang yang Tuhan ciptakan yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah kemudian terang dari Tuhan. Jadi terang itu sumbernya dari Tuhan. Karena matahari, bulan, dan bintang-bintang itu baru diciptakan pada hari keempat. Kalau kita membaca kitab Kejadian. Nah berarti bahwa terang itu berasal dari Tuhan sendiri. Nah sebab itu tadi ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa bumi gelap gulita. Itu nanti pada akhir zaman juga sama. Matahari dan bulan tidak akan bercahaya lagi. Semua gelap gulita, semua kehidupan akan habis. Mati semuanya. Dan yang terjadi adalah kehidupan kekal. Nah bayangkan orang yang tidak percaya Tuhan. Apa yang terjadi? Kehidupan ini tidak bisa lagi mengandalkan ini. Karena matahari tidak bersinar, bulan tidak bercahaya, ya proses kehidupan juga mati. Nah terang yang berasal dari Tuhan, ini namanya apa? Spiritual joyful. Jadi satu sukacita secara rohani. Nah kemudian juga ini berarti apa? Satu kemakmuran untuk kita. Kalau matahari atau Tuhan tidak memberikan cahaya kepada kita, terang kepada kita, apa jadinya? Nah kemudian dikatakan bahwa sumber terang adalah Tuhan dan firman-Nya. Kita lihat Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi jelas di sini bahwa terang yang berasal dari Tuhan itu bukan seperti matahari atau terangnya bulan atau terangnya lampu-lampu ini. Karena disebutkan dalam ayat yang kedua bahwa tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah itu makanya tadi dikatakan bahwa ini satu sukacita spiritual. Karena dosa itu membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika kita percaya pada Tuhan, maka kemuliaan itu, wibawa surgawi, diberikan kepada kita. Karena terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Nah makanya kita disebut anak-anak terang. Karena kemuliaan Tuhan itu nyata bagi kita. Nah adik-adik Delenter, saya diberitahu Pak Andri tadi katanya hari ini berulang tahun. Nah kan Delenter katanya apa? Delight to be. Nah, berarti engkau menjadi terang. Tapi terang itu bukan sekedar wajah kita menjadi terang ya. Tapi adik-adik membawa kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu harus nyata, harus kelihatan. Bukan konon, bukan katanya. Bukan katanya. Tapi itu harus menjadi nyata atasmu. Nah kemudian dikatakan dalam ayat 19-20 masih Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 19 dan 20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu.
Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Jadi kita lihat di sini bahwa matahari ini bukan patokan bagi orang percaya. Memang matahari diciptakan oleh Tuhan pada hari keempat, itu menjadi benda penerang untuk bumi ini, untuk makhluk hidup yang lain, untuk benda-benda mati, untuk tumbuhan supaya dia melakukan respirasi dan fotosintesis asimilasi tadi. Tapi pada akhir zaman matahari tadi sudah dipadamkan. Coba lampu di ruangan kita ini tiba-tiba dipadamkan, apa jadinya? Kita berada di dalam satu keadaan yang sangat gelap gulita. Tetapi di sini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang. Nah, itu berbicara akhir zaman. Nah, berarti bahwa orang percaya ini tetap akan memperoleh kehidupan rohaninya karena Tuhan menjadi terangnya. Lalu apa? Cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi. Jadi terang Tuhan inilah yang membawa kepada kekekalan. Terang abadi. Bukan terang karena durasi waktu tertentu. Tetapi terang abadi. Nah, kemudian terang ini adalah apa? Firman Tuhan. Saya kira Mazmur 119 ayat 105 ini sudah sangat populer ya. Mari Bu Mary. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, di sini coba saudara lihat. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaan tidak mampu membuat keputusan. Di saat kita terjepit tidak lagi berdaya, tapi orang yang membaca firman Tuhan, Tuhan memberikan penerangan, menerangi jalannya, memberikan kepadanya satu patokan untuk mengambil keputusan yang tepat sekalipun keadaan di sekitarnya gelap gulita. Karena dia punya pelita, firman Tuhan. Nah, gereja kita saya lihat ada program membaca Alkitab ya. Dan kapan itu saya diposting pada Minggu masih merah. Karena nggak baca. Saya kasih tahu WA di situ saya tidak ikut program ini. Karena saya sudah punya program membaca Alkitab secara pribadi. Yang tidak mungkin saya ubah di tengah jalan. Karena itu bukan hanya untuk pribadi saya. Tapi jadi bahan persiapan untuk saya mengajar juga. Jadi yang diajarkan adalah firman Tuhan. Jadi bayangkan saudara yang tidak membaca firman Tuhan, tidak mendengar firman Tuhan, hidupnya apa? Gelap gulita, poek saudaranya. Makanya saudara rabat sini, rabat situ, nabrak sini, nabrak situ karena berjalan di dalam kegelapan. Jadi jangan hoream-hoream membaca firman Tuhan. Kenapa saya mulai tahun baru ini dengan cara ini? Karena 365 hari ke depan ya, sekarang tanggal 8 ya. Tinggal 365 kurang 8 aja ya. Tetapi orang mengatakan bahwa ke depan ini akan ada resesi ini dan itulah. Tetapi kalau kita mengenalkan firman Tuhan, kita mampu membuat keputusan, mampu mengambil sikap di saat dunia sekitar kita menjadi gelap. Karena tadi dikatakan bangkitlah menjadi terang. Karena bangsa-bangsa berada dalam kegelapan. Orang di luar sana berada dalam kegelapan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan karena tidak ada terang. Karena mereka hanya mengandalkan matahari dan bulan. Matahari tidak akan menjawab persoalan kita. Ya, saudara berkeluh kesah, banyak juga yang menyembah matahari golongan Zoroaster. Nah itu ternyata matahari juga tidak bisa memberikan jawaban kepada mereka. Nah kemudian Yohanes 1 ayat 4 dan 5 ini menyebut bahwa sumber terang hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam Dia ada hidup. Di dalam Tuhan Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu yang membuat kita bisa melakukan kebutuhan kita
Ya, ini tumbuhan membutuhkan ini. Tapi kehidupan kita sebagai manusia, kebutuhan kita bukan hanya karbon dioksida, oksigen, karbohidrat. Ya, kita butuh karbohidrat kan Bu Dokter ya. Untuk roti, untuk beras, segala macam. Ya, kita butuh itu. Tapi itu tidak akan ditemukan di luar Tuhan Yesus. Makanya dikatakan di sini bahwa dia adalah terang hidup manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Amin, saudara. Kalaupun keadaan akan gelap tahun ini menurut ramalan, kegelapan itu tidak akan menguasai saudara. Karena kita percaya pada sumber kehidupan yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sehingga orang mengatakan bakalan terjadi inflasi atau begini begitu. Kalau kita berada dalam Tuhan Yesus, kegelapan tidak akan menguasainya. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya saya ingin kita mulai dengan terang yang diciptakan oleh Tuhan dan bersumber dari Tuhan sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saya sangat yakin menurut iman saya yang percaya pada Alkitab bahwa terang itu tidak akan menguasai. Persoalan kita tidak akan menghancurkan kita kalau kita masih berpegang teguh pada Tuhan Yesus sebagai sumber terang kita. Nah, kemudian Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kenapa Yohanes 1 ayat 5 mengatakan bahwa kegelapan tidak akan menguasainya? Karena Tuhan Yesus adalah terang hidup. Jadi barang siapa mengikut aku, barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, barang siapa yang beriman pada Tuhan Yesus, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Walaupun tahun ini tadi ramalan bakalan kegelapan, kesukaran dan sebagainya, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena kita bersama dengan Tuhan yang adalah sumber terang hidup itu. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Nah, sehingga saudara dan saya, orang lain barangkali wajahnya cemberut, wajahnya murung, wajahnya gelap pekat. Kita tetap ada terang. Orang lihat kok ini semua orang susah, kok orang Kristen masih bisa menyanyi, memuji Tuhan, masih bisa bersyukur, masih bertepuk tangan. Apa kira-kira? Karena terang itu ada pada saudara, tidak ada pada orang lain. Jadi terang ini bukan matahari tadi ya. Karena matahari ini memang untuk kebutuhan yang sifatnya jasmani, sifatnya duniawi. Tapi untuk kehidupan spiritual, saudara membutuhkan Yesus. Saudara membutuhkan firman Tuhan. Saudara membutuhkan jalan, yaitu jalan yang kita peroleh dalam Tuhan Yesus, yaitu jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saya kira tiap pagi Pak Andre membagi ayat bagus-bagus ya di 3-in-1 itu ya. Ya mudah-mudahan jemaat mau membaca. Itu terang dan pelita bagi kaki kita untuk berjalan pada tahun ini. Jadi bukan semata-mata mengandalkan ramalan berita-berita di televisi di mana ya saya pernah katakan bahwa orang pagi-pagi bukannya membaca firman Tuhan tapi cari Kompas, koran. Nah, Kompas itu tidak akan sebagus apa yang Tuhan berikan walaupun itu beritanya bagus-bagus. Lalu orang tidak mencari firman Tuhan tapi cari pikiran rakyat, cari pikiran Tuhan. Pikiran rakyat itu untuk memberitahukan apa yang terjadi di Kota Bandung dan Jawa Barat. Tapi apa yang terjadi di depan sampai kekekalan, saudara tidak akan temukan di sana. Tetapi ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Nah kemudian, bahwa terang itu menyingkirkan rasa takut kita. Mazmur 27 ayat 1 dan 4. Mazmur 27 ayat 1 dan 4. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saya kalau menandaskan ini lagi, nanti bilang ini pesanan hamba Tuhan, nyindir katanya.
Tapi ini bukan nyinir ya saudara, supaya kita mendapat berkat. Dikatakan oleh firman Tuhan di Mazmur 27 ini, ya jelas bagi kita ya. Jelas bagi kita semua. Bahwa Tuhan adalah apa? Terangku dan keselamatanku. Tuhan yang menolong kita dari mara bahaya, dari kebangkrutan, dari sakit penyakit, dari dosa kita. Karena Dia adalah keselamatan kita. Kepada siapa aku harus takut? Atau Tuhan adalah terangku, kenapa harus takut? Atau Tuhan adalah terangku, siapa takut? Tetapi yang terjadi, banyak orang Kristen juga takut. Ketika mendengar berita-berita begini begitu, sebagai manusia kita tawar hati, gentar, khawatir juga. Tetapi Raja Daud menghadapi banyak sekali musuh kalau kita baca Mazmur 27 ini. Tapi karena dia percaya pada Tuhan yang menjadi sumber terang, Tuhan yang terangnya tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan, dia tidak takut terhadap ancaman, terhadap musuh, terhadap tantangan, terhadap persoalan yang datang silih berganti. Karena apa? Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan melindungi saudara. Menyinari kita, kemudian Ia membentengi kita. Sehingga apapun yang ingin menyerang kita tidak akan berhasil karena kita aman di dalam tangan Tuhan. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Atau kalau kita ganti kalimat ini, tahun 2023, terhadap apakah? Persoalan apa yang membuat saudara dan saya gentar? Terhadap apa? Apa terhadap finansial kita? Terhadap pekerjaan kita, job kita? Terhadap klien kita, terhadap usaha kita? Terhadap apa kita gementar? Kalau Tuhan menjadi terang kita. Tetapi dilengkapi pada ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Saya tidak tahu keinginan Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di ruang ini maupun yang di rumah tahun ini apa. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan dan itulah yang kuingini. Keinginan kita kadang-kadang terlalu banyak, cita-cita kita juga hebat-hebat. Tetapi belajar dari Raja Daud ini, keinginannya apa di sini? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Doa saya tiap hari sesuai dengan firman Tuhan ini juga Mazmur 92. Di sana bahwa orang yang sudah tua itu makin gemuk dan segar katanya. Kalau diam di pelataran Tuhan. Seumur hidup. Bukan kadang-kadang datang ke rumah Tuhan kalau lagi ada waktu. Kalau lagi enak, kalau moodnya lagi bagus. Banyak orang yang diberkati Tuhan tapi hoream. Tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Tidak mau datang ke rumah Tuhan. Padahal pemerintah udah mengumumkan apa? PPKM dicabut ya. Tapi rasa takut belum dicabut. Iblis masih mengintimidasi kita. Masih mengintimidasi kita untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Bukan berarti kita tidak waspada. Tetap kita waspada. Puji Tuhan kan di ruang kita ini banyaknya masih pakai masker ya. Nah kalau saya ngomong pakai masker, ini kacamata penuh uap ya yang enggak kelihatan ya saudara ya. Jadi maafkan saya. Jadi sini ya saudara. Aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Untuk apa? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah Tuhan. Baca kalimat berikutnya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan apa? Menikmati baiknya. Saudara berpikir bahwa kenikmatan itu ada di luar rumah Tuhan. Istri saya mengatakan, Pak, kapan-kapan kita ke Bali? Saya bilang, bukan soal Balinya. Bisa. Tapi sumber kenikmatan bukan di Bali, bukan di Alpen, bukan di Swiss. Tapi di rumah Tuhan. Nah ini banyak orang tidak memahami ini. Lalu menuntut agar Tuhan memberkati. Tuhan bilang, saya sediakan kenikmatan di rumah Tuhan, kamu nggak datang. Makanya berkat itu dialihkan buat orang yang datang. Makanya orang bergumul begini minta didoakan tapi tidak datang ke hadapan hadirat Tuhan. Siapa yang mau menolong saudara? Hamba Tuhan mendoakan juga bukan doanya tidak talk chair, tapi Tuhan mengatakan disediakan di rumah Tuhan. Untuk apa? Menikmati baiknya.
Kita datang ke hadirat Tuhan ini menikmati persekutuan dengan Tuhan. Hati kita, pikiran kita tadi dikatakan bahwa spirit kita, mind kita diterangi oleh terang Tuhan. Orang yang beribadah itu didaur ulang. Pikiran kita 6 hari yang penuh dengan residu, penuh dengan banyak persoalan itu didaur ulang ketika kita beribadah kepada Tuhan. Makanya saya katakan Tuhan ini luar biasa ya, Kejadian 1 ini. Kenapa Tuhan tidak menciptakan Tuhan pada hari pertama? Belum ada terang, mau bernapas dari mana? Ya kan? Kenapa Tuhan menciptakan hari yang ke-6 manusia? Karena Tuhan bilang hari ke-6 sudah Tuhan ciptakan, kamu kuasai. Yang sudah Tuhan ciptakan ini. Tapi ingat, besok berhenti menguduskan hari itu bersama-sama dengan aku. Tuhan aja berhenti loh. Lalu di Kejadian 2 dikatakan di sana ayat 1 dan 4. Tuhan berhenti dari seluruh pekerjaan penciptanya pada hari yang ke-6. Hari yang ke-7 dia berhenti dan menguduskan hari itu dan memberkati. Berarti 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia berhenti, tetapi hari ke-7 Tuhan tidak berhenti memberkati saudara. Amin. Makanya ini kerugian bagi banyak orang ya. Jadi kalau ngomong gini, wah pendeta mah bawel atau ini cerewet. Itu demi kebaikan kita saudara ya. Nah karena apa? Ini sumber terang kita bukan dari mana-mana. Dari firman Tuhan, dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan firman-Nya itu menjadi penuntun bagi kita tiap hari. Dan apa? Orang yang mengandalkan terang Tuhan, ini katanya nasibnya bisa berubah loh. Nah kita lihat Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Nah saudara, kalau ingin merubah nasib bukan karena kita bekerja keras semata-mata. Salah satunya memang tanggung jawab kita bekerja. Tetapi Alkitab memberi rahasianya di sini. Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Akulah Tuhan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Orang yang percaya pada Tuhan dan firman-Nya, Tuhan menciptakan nasib mujur, berhasil dalam segala sesuatu. Tapi orang tadi banyak alasan ini dan itulah, walaupun Kristen bertahun-tahun, Tuhan izinkan dia untuk mengalami nasib malang. Ya, kalau Pak Andre kan lahir di kota Malang ya, tapi nasibnya mujur saudara. Nah karena apa? Percaya pada terang. Ya Pak ya. Kalau Bapak hanya malang-malang tidak pernah percaya pada Tuhan, itu nggak jelas nasibnya. Dan saya katakan, mahasiswa kami dari NTT, katanya NTT itu nasib tidak tentu katanya, kepanjangannya. Ya tapi kalau ketika kita percaya pada Tuhan, Tuhan mengubah nasib kita menjadi mujur. Nah oleh karena apa? Dia adalah terang. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa Tuhan itu menerangi kita. Dan kenapa nasib mujur? Karena kita melihat segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Melihat sesuatu dengan jelas, mengambil keputusan-keputusan yang jelas, mengambil keputusan untuk membuka usaha-usaha yang benar, usaha yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bekerja pun pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, sehingga kemudian Tuhan memberkati kita dengan nasib yang mujur. Siapa yang mengatakan, akulah Tuhan yang membuat semuanya itu? Saudara mau mujur atau mau apes? Oh, ini kan firman Tuhan menawarkan loh ini. Tuhan menawarkan nasib mujur karena dia adalah terang. Terang itu siapa? Tuhan. Terang itu siapa? Tuhan Yesus. Terang itu sudah datang ke dalam dunia, tapi dunia tidak mengenalnya, bahkan dunia menolak. Orang mengatakan datang ke gereja, waduh habis waktu. Nah, apalagi di lingkungan kita, parkir susah. Nah, begini begitu. Lalu dia juga menjadi sumber kerohanian bagi orang percaya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6.
Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari gelap terbit terang. Kita semua orang percaya adalah orang-orang yang dipanggil dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu namanya gereja. Nah, karena itu dikatakan bahwa kita dipanggil keluar dari gelap. Dari hidup yang susah, hidup yang tidak mengenal Tuhan. Yang dulu mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan usaha sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri. Nah, sekarang kita ubah dengan apa? Mengandalkan Tuhan. Nah, oleh karena apa di sini? Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Gak mungkin matahari menerangi hati kita. Menerangi tubuh kita bagus. Makanya orang mau sehat jemur matahari bagus. Tapi untuk mengubah hati tidak cukup saudara diam di bawah matahari berjam-jam. Tapi itu ada pada firman Tuhan dan pada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa bangkitlah menjadi terang karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaan Tuhan itu ada pada kita. Wibawa sorga itu ada pada kita. Dan Tuhan memeteraikan kita demi namanya dan kuasanya. Dan Tuhan bertanggung jawab ketika wajah kita berkerut-kerut. Ketika wajah kita kurang sukacita, kurang pengharapan. Tuhan bertanggung jawab untuk mengembalikan kemuliaan itu kepada kita. Tapi setiakah kita berpaut pada sumber cahaya itu? Setiakah kita membaca firman-Nya? Saya khawatir ya, banyak orang yang menjadi Kristen tapi baca Alkitab. Ada yang baca Alkitab cari daftar isi saudara ya. Aduh. Ini. Bukan dulu daftar isi ini, kitab ini di mana, surat ini di mana, halaman berapa. Ini menunjukkan bahwa kita tidak terbiasa. Mudah-mudahan program yang dibuat oleh gereja kita ini bisa membawa hasil yang positif, yaitu bahwa orang gemar untuk membaca firman Tuhan. Nah, jadi ini cahaya yang dari Tuhan. Nah, terang alam semesta. Nah, matahari ini Tuhan sediakan pada hari yang keempat. Mari Bu, Kejadian 1 ayat 14. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi Tuhan membuat matahari ini supaya menentukan hari-hari, tahun, musim-musim. Makanya ketika kita berada dalam kekekalan, matahari itu sudah dimatikan oleh Tuhan. Jadi tidak lagi ada ukuran waktu, kapan malam, kapan siang, karena tidak pernah ada malam lagi di sana. Karena yang menjadi terang adalah terang Tuhan. Nah, bayangkan orang yang tidak percaya pada Tuhan dan dalam kekelaman. Nah, karena apa? Matahari dan bulan tidak bersinar lagi di situ. Nah, kenapa Tuhan menciptakan pada hari keempat? Karena hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan tidak mendapatkan matahari, nah bagaimana ini? Dia akan menghasilkan CO2, menghasilkan oksigen. Nah, saudara, kita tahu bahwa COVID yang lalu kan pernah terjadi kelangkaan oksigen. Teman kami meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Dirujuk ke beberapa rumah sakit tidak mendapat tempat. Dan begitu mendapat tempat sudah parah keadaannya. Nah, saudara bisa bayangkan kehidupan rohani kita seperti itu. Saudara tidak punya Tuhan, kehabisan oksigen rohani. Kehabisan oksigen rohani. Bukan hanya sekadar kita apa? Sesak napas, bukan. Tapi kerohanian kita sudah berada di ambang kematian. Kalau orang tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus, tidak lagi membaca firman, tidak lagi bersekutu, tidak lagi beribadah, kehilangan oksigen rohani udah. Sekarang banyak orang lagi takut makan yang karbohidrat. Loh, katanya nanti begini-gini. Saya baca lagi Tuhan mengatakan tumbuh-tumbuhan berbiji aku memberikan menjadi makananmu. Diulangi kembali dalam Kejadian 9 ketika Nuh keluar dari bahtera.
Tuhan mengatakan bahwa semua tumbuhan hijau akan menjadi makananmu dan semua yang bergerak. Berarti sudah boleh makan daging ya pada zaman Nuh. Semua yang bergerak. Karena kalau tumbuhan nggak bergerak ya, kecuali ditiup angin. Ya. Nah berarti bahwa Tuhan sudah menciptakan itu bagi kita. Nah sedangkan apa? Jadi kita butuh O2 dari tumbuhan, tapi kita CO2 dari tumbuhan, tapi O2 dari tumbuhan, tumbuhan juga butuh dari kita. Nah itu siklus kehidupan yang Tuhan berikan. Nah tapi tata surya atau matahari yang disebutkan di sini, barangkali istilahnya apakah tata surya ini berhubungan dengan matahari semata-mata? Karena Alkitab pakai cakrawala, bukan tata surya. Karena di cakrawala sana ada matahari, bulan, bintang-bintang, dan sebagainya. Nah ini penentu siang, malam, terang, gelap, masa yang tetap, hari dan tahun. Nah itu sebabnya kita sampai tahun 2023 ini karena juga Tuhan menciptakan matahari sebagai patokan untuk segala pergantian musim dan umur muka bumi ini. Dan suatu saat itu akan berakhir. Tidak akan kekal oleh karena apa? Sumber terang kita adalah Tuhan. Nah, tanpa cahaya matahari cepat bertumbuh tetapi rapuh. Nah, saudara pernah lihat tauge? Saya tulis tauge di situ. Dalam proses pembuatan tauge itu orang taruh di tempat yang gelap supaya tidak ada cahaya. Bertumbuhnya sangat cepat, panjang-panjang. Tapi kita sentil dengan jari juga sudah apa? Patah. Karena tidak memperoleh cahaya. Nah itu satu gambaran kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak hidup dalam firman, mungkin segala sesuatu serba cepat. Usaha saudara mungkin booming. Segala sesuatu seolah-olah berhasil. Tetapi begitu ada persoalan sedikit rapuh. Patah, hancur. Ya Tuhan tidak menginginkan kehidupan rohani kita, kehidupan jamur. Karena jamur itu tidak punya hijau daun di situ. Tuhan tidak ingin kita menjadi tumbuhan tingkat rendah. Sama seperti yang dibandingkan di sini. Tapi kita adalah ciptaan mulia. Ciptaan mulia yang luar biasa Tuhan buat kita sebagai laki-laki dan perempuan yang diciptakan pada hari yang ke-6. Tapi Bu Mary tolong baca ayat 26 Kejadian pasal 1. Nah karena itu kadang-kadang kita baca itu hanya soal jenis kelamin. Tapi rupanya ayat 26 saya baca kembali, rupanya tujuan penciptaan manusia Tuhan sudah buat di situ. Kejadian 1:26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Luar biasa kan? Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Dia menciptakan kita apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut yang diciptakan pada hari yang ketiga. Lalu apa? Burung-burung di udara. Lalu atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata dan sebagainya. Itu sebabnya kita diciptakan pada hari yang ke-6. Tuhan bilang semua sudah beres. Tinggal kamu nikmati aja. Tapi manusia tidak mungkin bisa menikmati itu kalau dia lepas dari Tuhan. Adam dan Hawa kemudian pontang-panting oleh karena mereka berbuat dosa. Dan itu di mana-mana onak dan duri, Adam harus bekerja keras, keluar peluh, keringat, dan sebagainya untuk mendapatkannya. Pada mulanya Tuhan sudah menyediakan. Tetapi itu dikembalikan sejalan dengan apa? Pertobatan kita. Tuhan mengembalikan kemuliaan itu berarti mengembalikan kepada harkat kita yang sejati, pemeliharaan Tuhan. Makanya saudara kalau kekurangan kebutuhan fisik itu baca kembali ayat 26. Cari sumbernya. Kok Tuhan menciptakan manusia supaya mereka berkuasa. Nah tapi karena kita lepas dari Tuhan, itu juga lepas berkat-berkatnya. Kemarin seorang rekan pendeta muda yang alumni Tiranus, dia mau khotbah, ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya bilang, itu ada korelasi positif loh. Antara spiritualitas dengan kehidupan jasmani. Kalau kita baca perjanjian lama, kalau rohani mereka bagus, Tuhan memberkati tanah mereka, kebun anggur mereka,
ternak mereka, sawah ladang mereka diberkati. Tapi begitu mereka tidak setia, semua rusak. Dan tahun yang baru ini kita mau mengubah ini. Tuhan, Engkau yang menciptakan, Engkau berjanji bahwa supaya aku berkuasa atas ikan-ikan di laut. Sekarang ikan lepas Tuhan karena terboga duit. Nah, ya kan? Ya, ikan lepas. Lalu binatang, kalau ikan aja lepas, komoditi ternak ya. Lebih mahal lagi ternakan. Nah, ternak. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita pegang, bahwa kita diciptakan hanya untuk menikmati semua yang sudah Tuhan ciptakan hari pertama sampai hari ke-5. Karena kita di hari ke-6. Lalu manusia belum apa-apa, besoknya bersekutu dengan Tuhan diberkati lagi. Apa enggak hebat? Kerugian yang sangat besar bagi orang yang tidak memahami kebutuhan kehidupan spiritualitas. Yang dia cari pontang-panting tadi, bekerja keras ini, bahkan waktu Tuhan juga dipakai lembur. Ya tadi sudah jelas bahwa diam di rumah Tuhan menikmati baiknya. Kita lembur menikmati tambahan duit itu. Habis juga saudara ya. Karena kehidupan kita riskan. Kalau bukan dari Tuhan ini. Seperti toge. Saudara yang beli toge yang dijual di pasar, coba aja itu perhatikan. Itu kehidupan kita tanpa Tuhan kayak gitu. Walaupun itu bermanfaat, tetapi toge kan gak bisa disimpan. Kadang-kadang kami beli lupa masak, ternyata 2 hari kemudian udah rusak. Walaupun ditaruh di kulkas. Oleh karena apa? Tidak memiliki cahaya kehidupan yang berasal dari Tuhan. Terakhirnya, terang Tuhan adalah berkat. Nah, K di dalamnya berarti Kristus, kekudusan hidup, mengandalkan Kristus sebagai terang dunia dan kekuatan. Nah, berkat kalau coba K-nya dihilangkan ya. Jadi apa? Berkat kalau K-nya hilang jadi apa? Berat hidup ini tanpa Kristus. Nah, ini sengaja ya saudara ya. Walaupun cari ayatnya nggak akan ada nih ya. Tapi berkat itu karena ada Kristus di dalamnya. K-nya tidak ada lagi berubah menjadi apa? Berat. Nasib mujur berubah menjadi nasib malang. Karena tanpa Kristus tadi. Berat karena beban persoalan dipikul sendiri. Tapi kalau tanpa Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus ketika beban kita berat, Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Tapi kalau saudara tanpa Kristus, boro-boro berkat. Berat, saudara ya, berat. Jadi berarti ingat berkat itu apa? Ada Kristus, ada kekudusan, ada kitab suci. Kitab suci tadi ya. Nah, kemudian apa? Hidup yang berdampak. Nah, ini cocok dengan lagunya Del Enter ini. Matius 5, 14, 16. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kalau kita memperoleh terang dari Tuhan, hidup kita juga bertambah. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya orang melihat bahwa kerohanian kita bagus, mereka memuliakan Bapa di sorga. Supaya adik-adik Del Enter yang berulang tahun ini juga apa? Be the light. Apa? Nah, kalau lightnya padam, apa jadinya? Tidak berdampak apa-apa ya. Jadi hidup kita ini harus berdampak. Jangan malu-malu menjadi orang percaya. Jangan malu-malu menjadi orang Kristen. Jangan ditutup-tutupi katanya. Itu terang kita nggak boleh ditutup. Identitas kita sebagai orang Kristen jangan disembunyikan. Supaya orang tahu bahwa orang percaya itu punya Allah yang hidup dan punya kitab suci yang menjamin. Lalu membawa keberanian. Tadi sudah dibaca. Mazmur 27 tadi. Tuhan adalah terangku, kepada siapa aku harus takut. Tahun ini apa yang kita takutkan? Ya. Tahun ini apa yang kita khawatirkan? Tuhan menjadi terang kita, menjadi andalan kita untuk tahun 2023 ini.
Nah kemudian tanpa firman hidup kita tidak produktif atau rapuh tadi. Kita kekurangan. Kalau cahaya tidak ada tumbuhan bisa mati tadi. Kerohanian kita juga bisa padam kalau orang tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Nanti lain kali saya mau sampaikan pentingnya kita beribadah di gereja. Karena kakak saya di Surabaya mengirim saya sebuah video. Pengkhotbah itu luar biasa berkhotbahnya, tapi menekankan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus begini-begini, bukan di gereja katanya. Lalu saya WA balik ke kakak saya, hati-hati. Ini pengajaran yang kedengarannya bagus. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh kita, diri kita adalah bait Allah, lalu tidak datang ke gereja. Nah karena itu yang terjadi di Eropa. Tubuhku ini bait Allah, bukan gedung. Nah, bukan di gedung. Padahal Mazmur 27:4 tadi apa katanya? Ya. Jadi saudara jangan berdalih. Saya sibuk, gak bisa apalagi sekarang ini online. Ya mudah-mudahan online kita menikmati firman bukan sambil masak. Kalau telinga kita bukan untuk mendengar. Tidak sepenuhnya saudara ya. Mahasiswa kami yang online juga itu dibuktikan ketika onsite nilainya anjlok. Karena selama ini ujian buka buku, siapa yang lihat, kelihatan di kamera, segala macam. Nah begitu onsite ketahuan aslinya. Ya saudara, mari kita menunjukkan kesetiaan kita bahwa tadi matahari memberikan kepada kita sumber kehidupan di alam semesta ini. Tetapi Tuhan adalah sumber terang kita sampai pada kekekalan. Supaya hidup kita produktif tadi. Supaya kita menjadi berkat. Supaya kita mujur nasib kita tadi ya. Nasib kita mujur ya. Nah lalu apa? Jadikan Tuhan dan firman sebagai sandaran. Beribadah, baca firman, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Ibu Mary. Satu hal, ya mari Ibu kita, jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan naikkan Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dan kita juga akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya hidup kita terang dan kuat.
menjadikan Engkau terang di dalam kehidupan kami, dan Engkau menerangi kami di tengah-tengah kegelapan dunia dan penuh dengan ketidakpastian ini Tuhan. Biarlah hati kami berpaut pada firman-Mu yang menerangi jalan kami, supaya kami melakukan apa yang berkenan bagi-Mu, dan kami memperoleh apa yang Engkau janjikan di dalam firman-Mu yang sudah kami renungkan hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua yang mendengarnya, supaya kami menikmati berkat dan kelimpahan sorgawi yang Tuhan curahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terang hidup itu kami panjatkan doakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Penyerahan. Terima kasih Pak Domingus untuk firman Tuhan yang sungguh perlu bagi kita semua untuk mulai melangkah di dalam tahun 2023 dengan terang. Seperti kalau kita mau berangkat naik sepeda motor atau naik mobil di malam hari, kita nyalakan dulu lampunya baru jalan. Bukan jalan dulu baru nyalakan lampu. Jadi terang dulu harus yang kita utamakan untuk mengawali langkah kita. Ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Pertama adalah ada pertemuan dan evaluasi para pelayan Tuhan dan aktivis untuk 2022 yang lalu. Pertemuan dan evaluasi ini akan diadakan pada tanggal 15 minggu depan, hari Minggu jam 10.30, jadi setelah ibadah di tempat ini. Diharapkan seluruh pengerja, aktivis, pelayan Tuhan di GPKDI Tabernakel Kasih bisa ikut hadir dan kita sama-sama evaluasi dan meningkatkan kinerja kita. Lalu diumumkan juga bahwa Santai Bersama Kata Kebaktian Anak Tabernakel akan dimulai kembali pada hari Rabu nanti tanggal 11 Januari 2023 jam 7 malam melalui Zoom yang dipimpin oleh Kak Ina seperti biasa. Ikutilah dan dapatkanlah berkat-berkatnya. Meeting ID, password bisa diminta dari Ibu Heni. Anak-anak diundang untuk mengikuti kebaktian anak kata on-site pada hari Minggu tanggal 15 Januari. Dari ini juga sudah on-site, jadi hari Minggu besok juga ada on-site di kebaktian anak di Violet 3 ya. Lalu hadirilah persekutuan The Lantern yang berupa diskusi online pada dengan tema memanfaatkan kesempatan baru. Saya akan membawakan materi ini melalui Zoom pada hari Minggu depan jam 7 malam melalui Zoom ya. Meeting ID passwordnya bisa diminta dari Kak Aldi. Hari ini The Lantern akan merayakan ulang tahunnya. Nanti kita pergi ke satu tempat dan di sana kita akan merayakan ulang tahun di sana untuk The Lantern ya. Jadi harap semua bisa berkumpul. Dan yang sudah daftar ini harus daftar dulu ini, sudah daftar. Dan begitu juga Pak Domingus, Ibu Juni kalau bisa ikut. Ayo kita sama-sama di sana bergembira bersama anak The Lantern. Ya, bagi mereka yang belum menerima baptisan selam, dapat segera mendaftarkan diri pada Ibu Heni untuk didoakan masuk ke dalam baptisan selam yang akan datang. Saya ingatkan juga Zoom memahami ayat-ayat Alkitab pada hari Jumat sudah dimulai Jumat yang lalu. Bagi saudara yang biasa hadir, silahkan hadir. Yang tidak biasa hadir, silahkan mencobanya supaya berkat Tuhan bisa betul-betul diterima. Di dalam acara ini akan ada acara yang santai, tanya jawab dan sebagainya. Maksudnya tanya jawab bukan saya ngetes saudara, bukan, tapi kalau ada pertanyaan firman Tuhan, saudara bisa tanyakan dan kita bisa bahas bersama. Nah, itu saja pengumuman untuk hari ini. Dan hari ini, saat ini ada penyerahan anak, sehingga saya undang datang ke depan
Sian Yosa Immanuel bersama kedua orang tuanya untuk maju ke depan. Jemaat diminta berdiri, kita nyanyikan lagu kebenaran. Tanggal 8 Januari 2023 dihadapkan di depan jemaat GPKDI Tabernakel Kasih dan di hadapan Tuhan dan seluruh isi surga. Sian Yosa Immanuel, engkau diserahkan di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sian, engkau mendapatkan berkat Tuhan yang istimewa, karena Allah mengasihimu sejak dari engkau diciptakan di dalam kandungan ibumu. Maka dari itu saat ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sian Yosa Immanuel, engkau diserahkan ke dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Engkau ada dalam perlindungannya, engkau ada dalam berkatnya, engkau ada dalam penyertaannya. Kasih kemurahan Allah menyertaimu senantiasa. Dan lihatlah, Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosamu. Setialah beriman kepada Tuhan Yesus, setialah kepada Allah, dan tetaplah engkau menjaga hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan musrahkan juga akan Christian Eka Yuda sebagai papa. Jadikan dia sebagai ayah yang baik, penuh dengan hikmat Tuhan bagi anak-anaknya. Di dalam kasih kemurahan Allah, engkau berikan kepada Yuda kemampuan untuk menjadi kepala rumah tangga, pemimpin di rumah tangga, menjadi berkat bagi istri dan anak-anaknya. Dan engkau Tuhan yang memampukan Yuda untuk menghidupi akan anak dan istrinya dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Berkat Tuhan melimpah atasnya, dan tanggung jawab yang besar diberikan kepadanya, agar dia boleh mendapat kemuliaan Tuhan kelak kemudian hari, ketika harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan sendiri. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk Pepi Andiati. Biarlah di dalam kasih karunia Allah, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, kasih kemurahan-Mu Tuhan, untuk bisa menjadi ibu yang baik. Dan Pepi boleh menjadi ibu yang sempurna bagi anak-anaknya, dan senantiasa menjadi ibu yang bijaksana, penuh dengan kasih. Benar-benar menjadi istri yang dapat menunjang semua akan apa yang menjadi kebutuhan suaminya. Dan jadikan pernikahan mereka ini Tuhan, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Menjadi rumah tangga yang kuat, penuh dengan bahagia, menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur
Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan biarlah berkat Tuhan ini tercurah dari sekarang untuk selama-lamanya. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat ya. Selamat. Ya, silakan duduk. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan selamat juga buat keluarga Pepi dan Yuda. Dialah anak yang akan menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan, dan untuk ibu bapak yang saat ini live streaming boleh memberikan persembahan di rekening di nomor rekening yang ada di layar kaca. Ibu bapak sekalian, sambil kita mempersiapkan petugas persembahannya, mari kita angkat pujian. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku kemanapun Tuhan pimpinku selalu. Ku girang dan bersuka selalu. Tiap langkahku ku tahu selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekalikah sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Kalau rasa jalanku sangat berat, saya udah makin berdiri. Mau rasa jalanku sangat berat, ku pandang selalu kepadamu. Kalau rasa hatiku jadi bimbang, bawa serahku kepadamu Tuhan. Tiap langkahku ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekalikah sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Tiap langkahku ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekalikah sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Langkahku bawa ke rumah. Tiap langkahku bawa ke Tiap langkahku bawa ke rumah. Tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami beribadah di hadapan Tuhan dan mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena kembali kami diberitahukan bagaimana rahasianya supaya kami bisa berhasil memenangkan tahun 2023. Apapun ancamannya, kami pasti menang.
Karena kami akan memulai tahun ini dengan terang yang datangnya dari Tuhan, dengan melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kuasailah kami, pimpin langkah kami, berkatilah kami. Menjalani tahun 2023 ini, kami tidak mau sendirian. Kami mau bersama dengan Tuhan. Dan kami mau Tuhan Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami berdoa untuk Pak Domingus bersama keluarga, Ibu Juni dan anak-anaknya. Berkati mereka ya Bapa, di dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam pelayanan Pak Domingus kemana saja Tuhan pakai. Biar Engkau sendiri Bapa yang menyatakan akan pesan firman Tuhan yang penting melalui Pak Domingus. Juga di dalam perannya sebagai pengajar di Tiranus, Tuhan berkati. Tuhan sendiri yang akan menjadikan Pak Domingus terang dimanapun Pak Domingus berada, bersama dengan keluarga. Berkati ya Tuhan, berkati dengan berkat yang luar biasa dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Nanti The Lantern akan hari ini akan merayakan ulang tahunnya di dalam sebuah acara khusus. Tuhan yang sertai acara The Lantern ini. Tuhan berkati, dan biarlah Tuhan juga yang akan terus menjadikan The Lantern menjadi terang Tuhan dimanapun The Lantern berada. Bapak dalam surga, jemaat-Mu yang menyampaikan persembahan, biarlah semua persembahan ini baik yang dibawa di dalam kantong kolektor maupun yang dikirimkan transfer melalui bank, biarlah semuanya diterima oleh Allah, disucikan, dikuduskan, dan Engkau juga Tuhan yang akan memberkati mereka yang sudah memberikan persembahan. Engkau yang akan memberkati dengan berkat Tuhan yang berlipat kali ganda lebih besar dibandingkan dengan persembahan yang diberikan oleh anak-anak. Terima kasih Bapa, Engkaulah sumber dari berkat kami. Bapa dalam surga, kami saat ini berdoa untuk Kota Bandung dan bangsa kami Indonesia di dalam menjalani tahun 2023 ini. Tolong ya Bapa, agar Engkau sendiri menjauhkan Bandung maupun Indonesia dari hal-hal yang buruk yang dapat memecah belah bangsa, ataupun kekacauan, ataupun hal-hal yang jahat. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang menguasai Kota Bandung. Engkau juga Allah menguasai akan Indonesia. Dan biarlah kesempatan untuk pengabaran Injil semakin terbuka luas, sehingga kami semua juga bisa menyampaikan berita Injil bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sehingga mereka pun diselamatkan sebagaimana kami diselamatkan, sehingga kami bisa bersorak-sorai, kami mengucap syukur karena keselamatan yang datang daripada-Mu. Berkati Indonesia ya Bapa, berkati pemerintah dari pusat sehingga daerah, semuanya Tuhan pimpin. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah negara kami ini. Bapa dalam surga, sekarang kami membuka hati kami. Berkatilah kami masing-masing. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, mempersiapkan kita, menolong kita untuk sampai pada akhirnya ketika kita dijemput oleh Tuhan Yesus, masuk ke dalam surga bersama dengan Tuhan Yesus selamanya, tidak akan terpisahkan lagi. Terpuji nama Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Teduh sejenak. Selamat pagi, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.